Making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan firman Tuhan dengan tema besar The War for Your Heart. Saya bicara khusus mengenai hati, karena hati ini kalau nggak dijaga, hati ini mudah menipu kita. Bahkan kitab Yeremia berkata, itu bisa mengeras tanpa kita sadari. Itu sebabnya setiap hari kita perlu mengkonfrontasi hati kita. Kita setiap hari harus bercermin dengan kebenaran firman, karena hati kita bisa salah. Mau sedewasa apapun kerohanian kita, seberapa lama kita ikut Tuhan, seberapa lama atau seberapa dekat dengan Tuhan, kita tiap hari harus konfrontasi hati kita, mengkalibrasi hati. Ibadah pertama saya khusus bicara mengenai kepahitan. Banyak orang gak ngerti apa itu kepahitan, bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang kepahitan, tapi denial. Aku gak kepahitan kok, tapi sebetulnya dia memendam kepahitan. Apa itu kepahitan? Saya jelaskan di ibadah pertama. Saudara, Anda perlu tahu definisi kepahitan. Karena ada orang terluka, tapi dia gak sadar kapan itu berubah jadi kepahitan. Saudara, Anda perlu dengarkan firman Tuhan di ibadah pertama, karena ini sudah di streaming, Anda harus dengarkan. Ibadah kedua itu saya bicara mengenai offense. Yesus di Lukas 17 ayat pertama mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Celakalah orang yang mengadakannya. Kata penyesatan di situ ternyata dalam bahasa Inggrisnya pakai kata offense. Offense itu seperti sebuah serangan. Kalau orang tersinggung itu namanya offended. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani pakai kata skandala. Bentuk jamak dari skandalon artinya sebuah perangkap, sebuah umpan di dalam perangkap. Hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, hal-hal yang bisa membuat kita meninggalkan panggilan kita. Seperti tikus yang tertarik sama keju di dalam jebakan itu, saudara, begitu pula kita. Ketika Anda being offended, saudara, yang menghancurkan kita itu adalah ketika Anda ambil umpannya. Bukan jebakannya, saudara, tapi ketika keputusan Anda mengambil umpan tersebut. Apa bentuk umpan tersebut? Yaitu situasi, keadaan, perkataan, perlakuan orang yang membuat Anda tersinggung, kecewa, dan terluka. Dan Anda memutuskan untuk menanggapinya. Karena Anda merasa berhak untuk marah. Ini terkesan seperti keadilan, terkesan seperti kebenaran. Dan bahkan bisa jadi faktanya memang demikian. Anda diperlakukan gak adil. Tapi begitu Anda ambil umpannya, that's it. Iblis gak perlu menghancurkan Anda secara langsung. Dia cukup membuat Anda tersinggung dan tinggal di dalam luka itu. Anda akan meninggalkan panggilan. Banyak orang meninggalkan hubungan di dalam rumah tangga, meninggalkan tempat kerja, meninggalkan komunitas, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gereja karena ambil umpan tersebut. Anda perlu dengarkan ibadah kedua. Jadi di ibadah ini adalah summary semua kebaktian, saudara. Ibadah ketiga saya bicara mengenai akar dari banyak kekecewaan, yaitu sikap merasa saya berhak. Saya ambil dari perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, di mana ada tuan yang bangun pagi-pagi buta, dia panggil orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu jam 9, ada jam 12, jam 3 sore, dan yang terakhir jam 5 sore. Setelah itu jam 6, Tuhan itu suruh mandornya untuk memberikan upah. Yang diupah kasih pertama kali adalah orang-orang yang bekerja jam 5 sore. Dikasih 1 dinar. Sangkanya yang lebih dulu akan mendapatkan lebih, tapi ternyata waktu mereka tahu bahwa mereka cuma dikasih sama, mereka protes. Mereka merasa kecewa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Nah, saya memberikan definisi apa itu entitlement, apa itu logika di balik perasaan berhak tersebut, dan bagaimana Anda bisa mengalahkan perasaan entitlement supaya Anda bisa damai, Anda enggak penuh dengan ketidakpuasan dan Anda tidak hidup dalam kekecewaan yang kronis di tempat kerja, di pelayanan, bahkan terhadap Tuhan. Di ibadah keempat, saya khusus bicara mengenai
disappointment. Saya ambil dari kisahnya Yusuf, ada 5 disappointment yang dialami Yusuf, yang itu adalah gambaran dari 5 kekecewaan yang paling sering dialami oleh manusia, khususnya dalam interaksinya dengan sesama. Bagaimana dan apa akar kekecewaan? Ada 5 akarnya, salah satunya entitlement di ibadah ketiga. Tapi saya bagikan ada 5 dan bagaimana Yusuf itu mengalahkan kekecewaan. Saudara, di ibadah terakhir ini saya khusus ngomong tentang insecurity atau perasaan tidak aman yang bisa menghancurkan destiny kita. Kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Saul. Raja Saul ini tragis hidupnya, padahal dia itu punya kekuasaan. Dia itu diurapi Tuhan sebetulnya. Dia itu bahkan hampir gak pernah kalah perang. Jadi dia diurapi, dia punya power, dia menjadi orang nomor 1, tapi ujungnya dia kehilangan destiny-nya, dia ditolak Tuhan, dan dia mati, saudara, dalam konteks dia gak lagi mengerjakan visi Allah, tapi dia terobsesi membunuh seseorang yang sebetulnya loyal dan setia kepadanya, namanya Daud. Jadi hidupnya hancur, destiny-nya hancur, dia gak finish well, karena dia tidak berhasil mengatasi perasaan insecure-nya. Saudara, coba kita langsung buka firman Tuhan, kita baca ayatnya di 1 Samuel 18, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-18, kita baca ayat 6 sampai 12. Tetapi pada waktu mereka pulang, ayat berapa? 6 sampai 12, betul. Pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, ujung-ujungnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul Tuhan telah undur. Dari sini ada 5 poin tentang insecurity yang perlu Anda tahu, saudara. Yang pertama, saudara, kita baca lagi ayat 6 sampai ayat 7. Ketika Daud pulang, saudara, apa yang terjadi? Daud pada waktu itu menjadi volunteer untuk maju menghadapi Goliat yang mengintimidasi 40 hari 40 malam. Raja Saul termasuk seluruh tentara Israel ketakutan. Tapi Daud dipenuhi Roh Kudus, dia berani menjadi volunteer untuk menantang Goliat. Bahkan di ujungnya karena Tuhan beserta kepada Daud, Daud berhasil memenggal kepala daripada Goliat. Akibatnya saudara, melihat Goliat dilumpuhkan, semua tentara Israel yang tadinya ketakutan, tiba-tiba bangkit, semangat mereka kembali, mereka akhirnya menyerbu Filistin, dan singkat cerita, Israel mengalami kemenangan yang besar. Lalu setelah itu, Daud, Raja Saul, dan semua tentara Israel pulang. Dan waktu pulang itu, ini adalah sebuah perayaan nasional karena ini adalah kemenangan nasional. Sehingga banyak perempuan datang lalu mereka menari-nari, mereka
membunyikan gerincing, memakai rebana, lalu di dalam nyanyian mereka, waktu mereka menyanyi berbalas-balasan. Lirik lagunya adalah, sebetulnya ini adalah sebuah perayaan. Lirik lagunya itu berupa kemenangan. Mereka itu sangat bangga dengan raja mereka. Apalagi dengan pahlawan muda yang baru saja membantu raja. Mereka ngomong, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud laksa. Lalu apa yang terjadi saudara? Sebetulnya itu lirik, gak ada maksud untuk merendahkan Saul. Ini adalah perayaan bahwa mereka itu bersyukur punya raja yang seperti pahlawan. Dan lalu ada pahlawan baru, orang muda yang membantu raja. Ini adalah nyanyian kemenangan buat mereka. Tapi rupa-rupanya lirik tersebut mengganggu hati daripada Saul. Saul ngomong dalam hatinya, kepadaku diperhitungkan cuman ribuan, tapi kepada Daud diperhitungkan berpuluh-puluh ribu, ujung-ujungnya nanti jabatan raja jatuh kepadanya. Lalu saudara, sejak hari itu Saul mendengki kepada Daud. Saudara, inilah insecurity. Kebenaran pertama, insecurity selalu dimulai, muncul kan poinnya, ketika kita mulai membandingkan diri kita. Ketika Saul mendengar, saudara, lihat, insecurity itu akan memutarbalikkan fakta, saudara. Lagu tersebut sebetulnya lagu kemenangan, lagu perayaan. Tapi ketika Anda dikuasai oleh insecurity, lagu itu jadi ancaman. Lagu itu jadi apa saudara? Jadi sesuatu yang mengancam saudara. Itulah yang terjadi ketika Anda insecure. Dan selalu dimulai ketika Anda mulai membandingkan diri Anda dengan orang lain. Di titik itu saudara, dia bandingkan dirinya dengan Daud. Loh, kok kepadaku diperhitungkan sekian, kepada Daud diperhitungkan sekian. Harusnya ini adalah celebration, tapi kok endingnya jadi competition. Kok jadi Saul berkompetisi sama Daud. Harusnya Saul itu merayakan keberhasilan daripada Daud, tapi di titik ini Saul justru mendengki Daud. Itulah sebabnya saudara, insecurity buah pertama adalah terlihat ketika Anda mulai membandingkan diri Anda dengan orang lain. Lalu perhatikan ayat berikutnya, dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Munculkan poinnya, insecurity membuat kita melihat orang lain sebagai ancaman. Orang yang insecure akan mengaktifkan saudara amigdala atau mengaktifkan di bagian otaknya itu yang namanya threat perception bias. Jadi dia melihat kawan itu jadi saingan. Dia melihat rekan itu jadi ancaman, saudara. Kenapa? Insecurity itu mengaktifkan yang namanya di otak itu seperti ada tombol yang mengatakan ancaman. Ini bahaya. Lalu akibatnya kita selalu akan membaca motif orang lain itu selalu negatif. Kita merasa terancam dan kita merasa harus mempertahankan posisi. Saudara, kalau itu terjadi di tempat kerja, saudara akan merasa terancam dengan orang yang bersinar atau orang yang berpotensi. Kalau itu di dalam pelayanan, katakanlah misalnya Anda ketua pendoa, tiba-tiba muncul ada anggota pendoa yang punya karunia profetik demikian rupa tajam, Anda justru akan, saudara merasa terancam dengan karunia orang lain. Anda merasa terganggu, bukannya Anda itu akan mengasah karunia orang lain, tapi Anda akan melihat karunia itu sebagai ancaman. Saudara, itulah yang dikerjakan oleh insecurity. Dan Anda mulai gak aman.
Saudara, Anda merasa harus mempertahankan posisi, mempertahankan wilayah, merasa terancam, melihat orang lain punya motif yang negatif. Kebenarannya adalah, destinimu itu sebetulnya tidak bisa dicuri orang lain. Katakan amin. Apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan tetapkan bagi kita, itu sebetulnya tidak bisa diambil oleh siapapun. Sebetulnya, apa yang Tuhan rencanakan untuk kita itu aman di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Makanya satu kali, saudara, sosok Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Satu kali dia itu ngomong, aku harus makin berkurang, tapi dia harus makin besar. Konteksnya itu pada waktu itu Yesus itu wujudnya manusia. Sesama hamba Tuhan pada waktu itu. Dimulai ketika murid-muridnya ngomong, Yohanes, guru, rabi. Yesus itu membaptis juga dan orang-orang pergi kepadanya. Yohanes justru berkata demikian, gak ada seorang pun dapat mengambil apapun kecuali itu dikaruniakan dari sorga. Kalau Tuhan gak menetapkan, kalau Tuhan tidak memberikan dan menganugerahkan, orang gak bisa ambil apapun. Dengan kata lain, kalau ada orang berpotensi, ada orang berkarunia, itu gak juga akan mengambil destinimu. Setiap orang punya destiny masing-masing di tangan Tuhan dan itu aman di tangan Tuhan. Katakan amin. Lalu dia ngomong begini, sukacitaku menjadi penuh. Loh kok bisa? Banyak orang itu justru pergi kepada Yesus. Orang makin berkurang untuk ikut dia, tapi kok sukacitanya jadi penuh? Lalu dia berkata, aku harus makin berkurang, dia harus makin besar. Kalau aku harus berkurang, Yesus makin besar karena posisinya dia Tuhan, itu gampang. Tapi kalau ada rekan pelayanan, kita berkurang, dia makin besar, itu gak mudah saudara. Kalau Anda tidak aman. Tapi ketahui satu hal, saudara, gak ada seseorang bisa mengambil sesuatu untuk dirinya kecuali dia dianugerahkan. Begitu pula dengan destiny Anda. Destiny Anda gak bisa dicuri oleh siapapun. Destiny Anda tidak bisa diambil oleh siapapun. Destiny atau apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan rancangkan untuk Anda, itu aman di tangan Tuhan. Katakan amin. Tapi insecurity membuat siapapun itu jadi saingan. Membuat siapapun itu jadi ancaman. Itulah, saudara, yang dikerjakan oleh perasaan tidak aman. Yang berikutnya, coba kita buka ayat yang ke-10, dikatakan ayat lanjutannya. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Katakan Saul kerasukan di tengah-tengah rumah. 1, 2, 3, Saul. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain itu memakai kata Saul mengamuk seperti orang gila. Jadi insecurity itu sebetulnya membuka pintu untuk roh kegelapan. Munculkan poinnya. Kalau Anda insecure, Anda membuka pintu kepada roh kegelapan. Saudara, muncul iri hati, muncul dengki, dan itu muncul kebencian. Bapak Ibu, lalu apa yang terjadi? Anda akan mengalami yang namanya gangguan-gangguan. Bahkan secara psikologis dijelaskan, saudara, orang yang insecurity dan dia dikuasai oleh insecurity, bisa jadi saudara, apa itu namanya, kognitifnya, rasionya, logikanya itu berkurang, lalu dia akan menjadi impulsif. Saudara, dia menjadi apa ya, emosional, impulsif, dan bahkan perilakunya itu bisa destruktif. Ilmu psikologi itu gak bisa mendeteksi keberadaan roh kegelapan. Dia cuma menjelaskan dari sisi kejiwaan. Tapi Alkitab itu mengatakan
roh jahat yang diutus Allah. Itu bukan berarti roh Allah itu mengutus roh jahat. Karena Tuhan itu nggak bisa, Roh Kudus nggak bisa mengeluarkan roh jahat. Kata itu adalah sebuah frase yang memberikan arti bahwa ketika seseorang itu insecure, dia membuka pintu pada roh kegelapan. Jadi seolah-olah seperti diutus Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan itu mengizinkan karena itu adalah akibat dari orang yang buka pintu. Jadi bukan roh Allah yang mengutus dia atau roh jahat, bukan. Tapi karena insecurity itu membuka pintu. Sama seperti kepahitan. Saudara, apabila engkau menjadi marah, jangan berbuat dosa. Dan jangan sampai matahari tenggelam sebelum itu beres. Lalu ayat berikutnya dikatakan apa saudara? Efesus 4 ayat 26, lalu ayat 27-nya berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan buka pintu, jangan memberikan footstool atau pijakan. Dengan kata lain, kemarahan yang tidak dibereskan, itu bisa berubah menjadi akar pahit, dan ketika akar pahit itu sudah akar dosa, karena itu berupa sikap tidak mau mengampuni, dan itu membuka pintu kepada roh kegelapan. Dalam beberapa kasus pelayanan kelepasan, orang yang memendam kebencian, saudara, ternyata ada unsur roh kegelapan di situ. Karena dia buka pintu. Ada pernah saya lihat ibu-ibu, saudara, dilayani kelepasan. Roh jahat yang dibaliknya itu, tipenya itu roh Isabel. Jadi kalau Anda dealing dengan roh Isabel, khususnya pendoa, kalau Anda dealing dengan roh Isabel, jangan ragu. Karena apa? Roh Isabel itu akan mentertawakan Anda, mengejek Anda, bahkan ngelawan. Ditengking, siapa kamu? Gitu saudara. Harusnya nurut tapi dia malah mengejek. Nggak mau, bahkan mentertawakan Anda. Nah biasanya pendoanya, pelayannya ragu-ragu lalu setan nggak bisa keluar kalau Anda ragu-ragu. Jadi roh Isabel itu bukan berarti roh yang lebih kuat, tidak. Tapi dia itu menggunakan ancaman, manipulasi untuk membuat Anda ragu-ragu dan takut. Nah, begitu dia lepas, saudara, ibu ini mengaku, sejak kapan kamu seperti ini? Ternyata dia mengaku bahwa aku memendam kebencian dan kepahitan semenjak aku bercerai dengan suami. Jadi dia menyimpan kepahitan itu bertahun-tahun, saudara. Dan ternyata kepahitan itu membuka pintu kepada roh jahat. Bapak Ibu, insecurity juga sama. Anda perlu bereskan. Amin. Lalu ayat yang keberapa sekarang? Ke-11. Dikatakan begini, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Insecurity itu membuat seseorang menyerang orang yang seharusnya dia berkati. Saudara, Daud itu loyal sama Saul. Dia itu berjuang demi Saul. Bahkan dia berperang juga demi Raja Saul. Bahkan ketika Saul mendengki dan berusaha membunuhnya, di dalam pelarian sebetulnya ada 2 kali kesempatan. 1 kali waktu Saul itu perut sakit dan buang hajat. Ada kesempatan untuk memenggal, membunuh. Tapi Daud cuman ambil puncak jubahnya. Itu pun Daud hatinya berdebar-debar. 1 kesempatan lagi, dibuat tertidur pula semua pengawal-pengawal dari Saul. Itu saudara, pengikutnya Daud itu sudah ngomong, Tuhan menyerahkan lawanmu di tanganmu. Dibuat tidur, saudara. Itu seolah-olah Tuhan itu memberikan di tangan Daud. Tapi Daud melihat ini bukan berkat, tapi ini jerat. Daud ngomong lagi sama prajuritnya, pengawal-pengawalnya. Jangan jama orang yang diurapi Tuhan. Sesalah-salahnya dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, Daud gak membunuh, tangannya bersih. Bahkan sampai kematian Saul, ada 1 orang muda yang menancapkan pedangnya kepada Saul. Lalu dia berpikir akan dapat reward. Dia kasih laporan ini kepada Daud. Aku membunuh dari Saul. Sangkanya dapat reward karena dipikirnya Daud pasti benci sama Saul. Karena apa? Saul itu mengejar-ngejar Daud. Lalu kamu gak sungkankah
kamu membunuh orang yang diurapi, malah orang itu dipenggal. Jadi sebetulnya bahkan di ujungnya Daud itu meratapi kematian Saul, dan itu bukan pencitraan tapi dia tulus. Jadi sampai di ujung kehidupan Saul, sebetulnya Daud itu loyal, Daud itu setia. Tapi insecurity itu justru membuat Saul itu ingin membunuh orang yang seharusnya dia berkati. Bapak Ibu, saudara, itulah buruknya insecurity, saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan begini, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Insecurity membuat seseorang hidup di dalam ketakutan. Paradoks ya. Saul itu kurang apa coba? Dia punya kekuasaan. Dia punya power, dia punya tahta, dia punya pasukan. Saudara. Tapi di dalam semua yang dia punyai, dia itu bisa takut sama yang namanya Daud. Terancam sama yang namanya Daud. Itulah paradoks dari insecurity. Apa yang Anda anggap kekayaan, posisi, Anda anggap itu memberikanmu rasa aman, saudara, tapi justru Anda penuh dengan ketakutan. Saudara, nggak ada damai. Yang ada khawatir ini, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu namanya paradoks daripada insecurity. Saudara, sangkanya kalau Anda dapat power, Anda akan aman. Waktu Anda dapat power, Anda malah ketakutan kehilangan power. Anda malah takut kehilangan ini, kehilangan itu. Saudara, insecurity, sangkanya kalau Anda ngikuti perasaan insecure Anda akan merasa aman kalau Anda mengamankan posisi, mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan itu, mendapatkan ini. Sangkanya Anda akan puas, tapi ujungnya Anda akan ketakutan. Saudara, insecurity kalau dibiarkan menguasai justru membuat Anda khawatir akan banyak hal dan takut akan banyak hal. Saudara, lalu bagaimana solusinya Pastor Puji? Saudara, sebelum masuk ke sana, apa akar insecurity-nya Saul? Yang pertama, ternyata akarnya adalah ternyata identitas daripada Saul. Gini loh, dia itu gak punya, itu namanya identity insecurity. Dia gak yakin akan siapa dirinya di dalam Tuhan. Coba kita baca ayatnya, saudara. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Saul waktu pertama kali dipilih menjadi raja, reaksinya itu rendah diri. Reaksinya itu dia minder, gak percaya dan gak yakin akan siapa dirinya di dalam Tuhan. Dia gak kenal siapa dirinya. Karena dia gak yakin, makanya dia mudah goyah, mudah merasa terancam ketika lihat prestasi, karunia orang lain. Karena dia gak firm di dalam identitasnya. Itulah akar pertama dari insecurity. Saul itu padahal gagah, dia itu satu kepala lebih tinggi. Satu kali karena saya ini kan suka basket. Walaupun basket ini adalah olahraga yang saya tinggalkan lebih dari 25 tahun. Baru tahun lalu saya mulai lagi olahraga karena saya merasa saya perlu olahraga. Karena usia tidak lagi muda, tapi belum tua. Belum tua-tua amat dibanding Pastor Samuel. Nyenggol sedikit gak apa-apa lah ya. Saudara, saya mulai olahraga jadi seneng lagi nih. Nah terakhir ini saya lihat saudara gak tahu yang bagi zaman Anda hidup zaman tahun 90-an, ada seorang pemain basket namanya Shaquille O'Neal. Itu adalah orang berkulit hitam, tinggi gede, saudara, tinggi. Tapi kalau dia berjajar sama Yao Ming,
itu dari Cina, Yao Ming itu hampir 1 kepala lebih tinggi daripada Shaquille O'Neal. Malah baru-baru ini ada orang bule yang masih newbie, masih umur baru masuk NBA. Ini siapa? Shaquille O'Neal. Pertama dia ngomong sama orang yang lebih rendah, gini, begitu noleh, di atas ternyata 1 kepala lebih tinggi daripada dia. Tingginya itu betul-betul tinggi. Lalu dia berkelakar lah, dia ketawa, ya ada orang yang lebih tinggi 1 kepala. Saudara, dengan kata lain, Saul itu 1 kepala lebih tinggi, jadi semua orang Israel itu di pundaknya. Itu tinggi banget saudara, dari kebanyakan. Tapi justru dia itu punya banyak karunia, dia diurapi Tuhan. Tapi karena dia itu rendah diri, dia gak yakin identitasnya di dalam Tuhan. Saudara, dia jadi insecure. Kalau ada orang lebih berkarunia, lebih berpotensi. Yang kedua, ternyata nilai diri daripada Saul bukan terletak kepada siapa dia di dalam Kristus, tapi nilainya itu tergantung dari performanya. Tergantung dari prestasi. Saudara, ini namanya performance identity. Identitasnya itu dia sematkan pada performanya. Pada prestasinya. Jadi kalau dia berhasil, dia merasa berharga. Kalau dia gagal, dia merasa gak berharga. Makanya kalau dia lihat ada orang lain berhasil, itu terasa seperti kegagalan bagi dirinya. Kalau lihat orang lain dipromosi, dia akan merasa rendah, merasa gagal. Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara, nilai kita, saudara, kita ini berharga karena kita adalah anaknya Tuhan. Kita ini pertama-tama kita ditebus, Tuhan membeli kita bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah yang mahal. Dari nilai yang Tuhan bayarkan yaitu seharga nyawanya, Anda harus tahu seberapa bernilainya Anda di mata Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua, Tuhan bukan hanya menebus kita, tapi dia mengangkat kita jadi anak. Sehingga oleh karena Roh Allah tinggal dalam diri kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa punya kesaksian, kata kitab Roma, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Jadi, sama seperti kalau Anda punya baby, bayi itu Anda cintai, anak saudara Anda cintai, padahal anak saudara belum berprestasi, belum bisa cari duit sama Anda. Tapi kenapa Anda sayang? Just simply dia statusnya adalah anak saudara. Katakan amin. Anak saudara belum bisa balas jasa saudara, belum bisa membuat Anda bangga, belum bisa cari duit untuk Anda, belum bisa kasih sesuatu kepada saudara, tapi Anda sudah sayang. Karena apa? Karena Anda sayang sama dia bukan karena prestasinya, tapi karena statusnya. Dia adalah anak-anakmu. Amin. Nilai kita itu bukan dari jam yang kita pakai. Nilai kita, rasa berharga kita bukan dari pakaian yang kita pakai. Sepatu yang kita pakai. Mobil yang kita kendarai. Atau seberapa luas rumah yang kita miliki. Katakan amin. Zaman sekarang orang itu melihat itu dari kepribadiannya. Mobil pribadi, rumah pribadi. Tapi Tuhan menilai kita itu dari siapa kita. Katakan amin. Saudara, lalu yang berikutnya saudara, akar daripada insecurity-nya Saul itu adalah karena dia terjebak dalam comparison trap. Jebakan membandingkan diri. Makanya Paulus berkata, bodohlah orang yang membandingkan diri. Dia akan selalu merasa gak aman, dia gak akan bahagia dan puas. Rasul Paulus berkata seperti ini, saudara. Rasul Paulus berkata 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, membandingkan dirinya dengan mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, Saul ketika nyanyian itu terdengar, dia mulai bandingkan dirinya
sama Daud. Dan itu adalah kebodohan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa mengalahkan insecurity? Yang pertama, munculkan poinnya. Bangunlah rasa aman dari identitas Anda di dalam Tuhan. Katakan amin. Rasa aman kita terletak pada seberapa berharga kita di mata Tuhan. Tuhan menebus kita, saudara, bukan dengan barang fana. Kalau Anda, saudara, ingin membeli mobil, katakanlah ingin membeli mobil listrik buatan Cina, harganya misalnya 1 miliar. Anda datang dengan 950 juta. Terjadi pertukaran enggak? Enggak terjadi karena uangnya kurang 50 juta. Betul enggak? Tuhan memberi kita itu lunas dibayar. Dan harga yang dibayar itu pakai darahnya yang mahal, pakai nyawanya. Saudara, dari apa yang Tuhan bayarkan, kita ini sekarang jadi miliknya, bukan lagi milik iblis. Dan Tuhan membayarnya itu enggak kurang. Saudara, itu lunas dibayar. Dan harga saudara itu adalah senilai darah Kristus, senilai nyawanya. Dari nilai yang Tuhan bayarkan, saudara harus tahu seberapa berharga dan seberapa bernilainya Anda. Katakan amin. Sebetulnya perkataan orang lain tidak akan merendahkan saudara. Saudara pernah tahu berlian? Coba Anda taruh berlian itu di lantai, injak-injaklah berlian. Apakah nilainya kurang? Lempar dia di kotoran. Apakah nilainya berkurang? Berlian tetap mahal. Lalu Anda rendahkan, dasar kamu murahan berlian. Apakah gara-gara Anda ngomong kamu murahan, nilai berlian turun? Enggak turun. Kenapa saudara? Dia punya nilai intrinsik yang tidak tergantung daripada luar. Nilai intrinsik itu enggak pernah berubah. Nilai intrinsik yang ada dalam diri kita itu adalah seharga daripada nyawanya. Katakan amin. Bahkan Tuhan menciptakan kita itu begitu ajaib dan kita berharga di matanya. Anda gantungkan identitas Anda di dalam Tuhan. Siapa Anda di dalam Kristus? Saudara, Anda taruh identitas Anda di sana. Bukan di pencapaian, bukan di prestasi, bukan di posisi, bukan di seberapa Anda kaya. Saudara, bukan dari apa yang Anda miliki, tapi gantungkan identitas Anda semata-mata di dalam Kristus. Siapa dirimu di dalam Kristus? Apa yang firman katakan tentang diri kita? Itulah nilai intrinsik kita. Katakan amin. Uang 100.000 Anda injek-injek, apakah nilainya kurang? Tidak. Saudara, jadi sebetulnya apa kata orang tidak akan merendahkan saudara. Termasuk kalau ada orang mempromosi Anda itu tidak mengurangi nilai Anda. Kalau ada orang yang diberkati, dipromosi lebih, itu tidak mengurangi nilai saudara. Anda tetaplah berharga. Yang kedua, munculkan poinnya. Anda harus berhenti membiarkan diri Anda terus terjebak dalam comparison trap. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat di sosial media, saudara, sebuah cuplikan bergambar yang bertuliskan bahasa Mandarin tapi ada teks bahasa Inggrisnya sehingga saya paham. Di dalam teks itu bertuliskan, jadi ada gambar monyet dikasih mentimun yang sangat besar oleh tuannya, majikannya di dalam kandangnya. Waduh, monyet itu langsung apa saudara? Melahapnya. Lalu mentimun itu terasa segar dan lesat sekali. Waduh, dia makan. Biasa monyet kalau makan kan noleh-noleh. Saudara, dia noleh ke kandang sebelah. Ternyata temennya sesama monyet dikasih pisang yang manis. Pisang itu harganya lebih mahal dari mentimun. Saudara, langsung tiba-tiba mentimun yang tadinya terasa lesat, sekarang terasa seperti sampah.
yang tadinya dia merasa puas, tiba-tiba dia merasa diperlakukan gak adil. Dia lemparkan mentimun itu ke wajah tuannya. Apa moral of the story? Kalau Anda sering membandingkan diri, itu akan mencuri kepuasan dan sukacita. Saudara, Anda awalnya puas, saudara, dengan anak-anak saudara, Anda punya anak itu, Anda merasa puas dan bersukacita. Tapi gara-gara Anda lihat anak, ada ibu-ibu posting di grup, entah itu grup PKK atau grup RT atau grup apa, saudara, memposting anaknya juara ini, anaknya juara itu, tiba-tiba Anda kehilangan kepuasan terhadap anak saudara. Karena Anda bandingkan anakmu dengan anaknya orang lain. Liburan lebaran ini Anda merasa menikmati, Anda bisa liburan ke Bogor bersama dengan keluarga. Waduh, berenang di sebuah hotel, mungkin bukan bintang 5, berenang, aduh menikmati hari pertama, menikmati hari kedua, menikmati hari ketiga. Anda kehilangan sukacita sebab Anda lihat teman Anda memposting di Instagram liburannya di Maldives. Tiba-tiba sukacitanya hilang. Liburan itu terasa menyesakkan dada. Kok aku cuman di Bogor? Kok dia bisa ke Maldives? Membandingkan dirimu dengan berkat orang lain, dengan hidup orang lain, mencuri dan merampok sukacitamu. Saudara, tadi saya cerita, long time ago, ketika saya awal-awal di perintisan, saya belum punya rumah. Sewa juga sewa semampunya, rumah yang kecil, belum bisa punya, apa itu namanya, saya masih ingat, belum bisa beli, sofa ruang tamu. Lalu beri lanjang, saudara, baru-baru, lalu ada seorang ibu-ibu minta anaknya dibaptis. Singkat cerita saya datang ke rumahnya, itu di daerah Pantai Indah Kapuk. Rumahnya baru saja direnov, baru saja membangun 4 lantai. Di lantai keempat itu seperti ada ruangan doa yang bisa dibuat untuk persekutuan. Ini orang kaya, lantainya itu marmer, luas. Tapi karena kami harus membaptis anaknya itu di apartemen di Pantai Mutiara. Saudara, kalau orang Jakarta tahu Pantai Mutiara itu rumahnya di belakangnya itu ada lautnya. Di mana setiap rumah itu biasanya punya yak pribadi. Paling sedikit itu punya kapal pribadi, kapal kecil-kecil. Waktu lewat menuju apartemen itu, tiba-tiba ibu itu nyeletuk di dalam mobil sambil dia lihat rumah-rumah. Aduh, kapan ya bisa punya rumah segede ini? Sontak saya merasa debu. Saya merasa hidupku tidak berarti. Ada orang kaya punya rumah mewah, merasa kurang beruntung. Lah saya ini apa saudara? Belum punya rumah. Saudara coba perhatikan. Membandingkan diri itu mencuri sukacita. Ada orang tinggal di flat atau rumah susun lah bahasanya kita. Di mana 10% dari penghuni rumah susun itu hanya 10% yang punya mobil. Sisanya paling top itu punya motor. Nah, ada seseorang yang punya mobil second, mobil Kijang Innova, keluaran tahun 2011, 2012, jadi tahun-tahun awal. Ternyata dia pergi ke kondangan, saudara. Dia turun, dia ambil mobilnya dari parkiran, pergi. Dia merasa orang yang beruntung, orang kaya. Saudara, 20 menit kemudian ketika dia sampai di hotel, waktu dia parkir, tiba-tiba dia merasa orang yang kurang beruntung. Kenapa? Karena mobil yang diparkir di situ binatang buas semua. Sementara dia cuman Kijang. Di situ ada Jaguar. Loh, kok bisa? Awalnya merasa beruntung, 20 menit kemudian merasa
tidak beruntung. Why? Saudara, makanya orang yang suka membandingkan diri, berkat yang Anda miliki hari ini, itu berkat Tuhan. Yang awalnya Anda nikmati dan Anda merasa puas di dalamnya, tiba-tiba terasa seperti gak adil. Tiba-tiba Anda kehilangan sukacita, tiba-tiba Anda merasa gak puas. Karena Anda selalu bandingkan diri Anda dengan hidup orang lain, dengan berkat orang lain. Makanya Anda juga kalau jadi orang, jangan mengecilkan hatinya orang. Jangan ngomong begini, kamu udah kerja di situ, kamu gak layak, kamu cuma digaji segini, kamu udah 10 tahun. Awalnya dia puas dengan gajinya, awalnya dia puas dengan pekerjaannya. Gara-gara Anda ngomong begitu, dia jadi gak puas sama penghasilannya. Dia memendam kekecewaan sama perusahaan. Dia memendam perasaan kecewa sama kehidupan. Kenapa aku cuma kerja dengan gaji sekian? Karena Anda mulai membandingkan diri. Gara-gara perkataan Anda. Saudara, ibu-ibu kalau lagi ngumpul, hati-hati dengan apa yang Anda rumpikan. Aduh Jeng, kamu itu Jeng. Kamu itu loh, istri yang baik begini. Kamu itu layak, kamu itu dikasih berlian. Awalnya dia puas dengan suaminya. Sekarang dia gak puas sama suaminya. Karena merasa suaminya gak pernah membelikan dia berlian. Aduh Jeng, kamu liburan kok cuman ke Bekasi, cuman ke Bogor. Kalau liburan itu ke Eropa, kamu itu layak. Yang awalnya dia puas dengan kehidupannya, tiba-tiba dia jadi gak puas. Kenapa? Karena dia mulai membandingkan sama orang-orang yang bisa ke Eropa. Bapak Ibu, hati-hati dengan kata-kata saudara. Amin. Jangan mengecilkan dunianya orang. Saudara. Aduh Jeng, kamu punya tas. Merek apa ini? Harusnya merek itu yang ini loh. Anda tahu sendirilah. Merek H, saya juga merek H. Harsono, saudara. Saya mana nggak pakai ikat pinggang ini, saudara. Nggak harus. Bahagia itu nggak harus memiliki, Bapak Ibu. Kalau Anda di Bali lihat ada orang, jet ski, nggak harus Anda beli jet ski. Kenapa? Beli jet ski Anda biaya perawatan, Anda cukup bayar 200.000, Anda bisa main berapa menit. Cukup. Saudara, saya punya kakak itu punya villa di Batu. Villanya gede, ada kebun apelnya, pokoknya gede banget. Terus dia renovasi, bangun 3 lantai, bagus. Saudara, saya kapan mimpi punya villa? Tapi tiap akhir tahun, 2 tahun terakhir, kami diajak untuk old and new di villanya kakak ipar. Karunia saya adalah karunia menikmati walaupun tak memiliki. Halo, amin? Ya menikmati aja udah, bersyukur. Gak punya tapi ikut memiliki. Gak perlu biaya perawatan. Gak perlu biaya renovasi. Enjoy aja, karena apa? Bahagia itu gak harus memiliki. Amin. Nah, hati-hati dengan yang namanya comparison trap. Itu jebakan yang mencuri sukacita, saudara. Hidupnya orang itu punya jalurnya sendiri. Fokus Anda kepada karunia dan panggilan Anda. Amin, saudara. Yang terakhir, munculkan poinnya. Belajarlah merayakan keberhasilan orang lain. Coba kita baca sama-sama. Roma pasal 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan dibalik. Jangan bersukacita ketika orang kesusahan. Jangan susah ketika lihat orang berhasil atau senang. Karena nanti Anda akan terjebak dalam kecemburuan dan iri hati. Saudara, makanya latih diri Anda untuk bersukacita, lihat keberhasilan orang, ikut rayakan. Kalau orang dipromosi, ikut rayakan.
Nanti Tuhan melihat karena Anda melihat orang dipromosi, Anda senang, berarti Tuhan juga bisa memberikan Anda promosi karena Anda senang. Tapi kalau Anda sedih lihat orang promosi, Tuhan memandang, oh dia ini kalau dikasih promosi akan sedih nanti. Jadi nggak usah deh promosinya. Kalau lihat orang diberkati Anda sedih, penerimaan Tuhan, oh kalau dia dapat berkat dia sedih, ya sudah nggak usah diberkati biar nggak sedih. Saudara, dengan kata lain kalau hatimu besar, itu juga akan mendatangkan berkat. Belajar merayakan keberhasilan orang. Setiap orang punya jalurnya sendiri. Kalau Anda melatih diri Anda seperti ini, saudara, hidup Anda akan terasa lebih ringan. Anda nggak akan jatuh dalam iri hati, kecemburuan, insecurity. Hidup Anda akan lebih damai, lebih bersukacita. Di dalam berkat yang ada, di dalam jalur yang ada padamu hari ini, saudara bisa banyak bersyukur kepada Tuhan. Anda bisa bahagia di titik di mana Anda berada. Makanya kita diajar untuk hitung berkatmu satu persatu. Jangan lihat apa yang orang lain punya, jangan bandingkan diri, tapi syukuri setiap berkatmu. Karena hati yang bersukacita itu adalah modal untuk orang itu bisa bahagia. Mari bangkit berdiri sama-sama.